Kembali bersama kami, pemirsa. KPK memeriksa Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Hilman Latif diperiksa KPK selama 11 jam terkait regulasi proses haji dalam kasus korupsi kuota haji tambahan 2024. Ia mengaku telah menjelaskan seluruh proses haji mulai dari tahapan hingga keberangkatan dan membantah kedatangannya untuk mengembalikan sejumlah uang. Kasus dugaan korupsi haji berawal dari laporan gerakan aktivis mahasiswa UBK Bersatu Gambuh 31 Juli 2024. Mereka melaporkan indikasi adanya pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Penyelenggaraan haji dan umroh ini. Nah, sedangkan pendalaman regulasi yang ada dalam proses haji. Terus ditanya itu nggak sih Pak soal penentuan kuota haji itu atas ide siapa gitu-gitu Pak? Yang kita pendalaman regulasi, tahapan dan lain-lain. Ya. Pak, itu Bapak udah dicegah, ada tanggapannya nggak Pak? Bapak udah dicegah ke luar negeri. Pak, bener nggak? Bapak katanya udah ngebalikin uang Pak ke KPK. Enggak. Enggak Pak. Dugaan awal ya terkait dengan kerugian yang sudah disampaikan, tapi nanti kalau hasil perhitungannya kan belum. Ini baru dugaan kasar saja sekitar 1 triliun. Itu siapa juru simpannya dan digunakan untuk apa saja kan gitu. Nah, ini juga salah satu yang sedang kita telusuri. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengumumkan tersangka atas perkara dugaan korupsi kuota haji di Kemenak 2023-2024. Sebelumnya KPK mengungkap adanya pucuk pimpinan di Kementerian Agama yang menerima uang terkait jual beli kuota haji. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Rencananya KPK akan segera umumkan tersangka atas perkara dugaan korupsi kuota haji. Bahkan juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut nama-nama tersangka sudah disiapkan dan akan segera diumumkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang. Jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur, gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, gitu. Terus begitu kan? Seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, kalau di kementerian ya ujungnya ya menteri, kementerian. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tetapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini total sudah ada 3 orang yang dicekal ke luar negeri, salah satunya adalah Yakut. KPK telah memeriksa sejumlah pihak termasuk ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Sejumlah saksi pun telah diperiksa, salah satunya pendakwah Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Uang yang dikembalikan akan menjadi barang bukti terkait perkara kuota haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah resmi menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026. Total ada 17 hari libur nasional dan 8 cuti bersama. Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tertuang dalam surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni Menteri Agama, Menpan RB, dan Menaker. Di hadapan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Jumat siang tadi. 17 hari libur nasional meliputi hari besar keagamaan dan juga kenegaraan. Sedangkan 8 libur cuti bersama yaitu 16 Februari 2026, Tahun Baru Imlek, 18 Maret Hari Raya Nyepi, 20, 23, 24 Maret Lebaran, 15 Mei kenaikan Yesus Kristus, 28 Mei Idul Adha, dan
24 Desember, Natal. Ini proses sudah dibicarakan di level eselon 2 dan eselon 1. Tadi baru saja kita putuskan yang pertama kaitannya dengan libur nasional itu kita merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu untuk tahun 2026 itu total hari libur itu adalah 17 hari. Tangani surat keputusan bersama mengenai hari libur dan cuti bersama tahun 2026 ditandatangani oleh Pak Menteri Agama, Ibu Menteri Pan-RB dan Pak Menteri Tenaga Kerja. Sekali lagi dengan total hari libur nasional 17 hari dan cuti bersama sebanyak 8 hari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon berkenan Bu Menpan. Pemirsa, kelangkaan bahan bakar minyak non-subsidi di SPBU swasta menuai sorotan publik dan juga warganet. Tak hanya dikeluhkan pelanggannya, kelangkaan juga mengancam pekerjaan para karyawan SPBU swasta. Kelangkaan BBM non-subsidi di berbagai SPBU swasta tidak hanya menyulitkan konsumen, namun juga mengancam keberlangsungan hidup ribuan pegawai. Situasi memilukan ini menjadi viral di media sosial, bahkan menjadi perhatian dari para influencer yang kesulitan saat ingin mengisi bahan bakar non-subsidi di salah satu SPBU swasta di Jabodetabek. Gue lihat kan lagi viral banget tuh, katanya ada monopoli bensin lah apa gitu-gitu. Lo lihat bro-bro gue tuh. Sampai pada jual kopi. Ya Allah. Beneran bensin kosong banget, say. Iya, Bunda aja nih gak bisa isi bensin. Gue sampai gak bisa isi bensin, guys. Di sini gue jadi hahaha doang nih. Beli kopi mau? Kopi gue mana? Nah, sebentar lagi. Masih diedit. Masih di render kopinya. Render masih dibikin. Mudah-mudahan cepat kembali ke awal lagi. Udah nggak ada, udah kosong semuanya, super V-Power kosong ya. Jadi kita kesini cuma numpang ke toilet tadi sama numpang sholat. Dan mungkin nanti kita akan beli di sel-selek untuk support lah ya, supaya teman-teman di sini tetap bisa melanjutkan gitu ya pekerjaannya. Kok ini stok BBM pada habis semua ya? Ada apa nih? Gue juga baru ngeh 2 hari yang lalu ada DM infonya kalau Shell itu bensinnya kosong di mana-mana. Dan akhir kemarin gue coba cek, bener aja. Gue coba ke Shell Ciawi kosong, Shell Yasmin lewat kosong juga, tapi di Shell Pajajaran ada nih. Dan dikonfirmasi juga oleh beberapa teman-teman yang lain di Instagram maupun di Expom swasta memang lagi pada kosong. Banyaknya SPBU swasta, kesulitan stok BBM tentunya membuat operasional terhenti dan ancaman pemutusan hubungan kerja bagi ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya sebagai pegawai SPBU swasta. Tim Liputan iNews melaporkan.